kalimit thayyib. Ayat An-Nur ini juga dibahas oleh Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Ijtima'ul Juyusil Islamiyah bi Qadri Al-Mu'attilatil Jahmiyah. Lebih panjang. Saya sebenarnya kemarin mau milih ayat itu, penjelasan beliau dalam kitab itu, tapi barangkali nanti waktunya nggak cukup. Khusus membaca al-ilmu nurun. Kenapa kita akan membahas ini? Supaya bukan hanya sekedar kita kehilangan orientasi di dalam belajar. Belajar itu apa yang kita cari? Kita akan fokus yaitu nur, cahaya. Ada yang namanya nur di sini? Banyak. Ya, banyak ya. Berdoalah, jadi barangkali yang namanya nur paling layak untuk menghafalkan ayat ini ya. Ustazahnya juga banyak ya. Banyak sekali. Berarti nanti ustazahnya hafalkan dulu ayat ini. Ya, Ustaz. Karena mungkin akan saya sudah beberapa kali singgung penjelasan ayat An-Nur ini, dan mungkin ke depan khususnya dalam satu semester ini saya akan pikirkan untuk membahas lebih dalam lagi tentang ayat An-Nur. Jadi siap-siap. Barangkali kita baca juga dalam penjelasannya Ibnul Qayyim di dalam kitab itu Ijtima'ul Juyus Al-Islamiyah yang lebih detail. Dan selain kitab-kitab yang lain, ulama-ulama yang lain. Kembali bahwa supaya kita tidak kehilangan orientasi di dalam aktivitas, kenapa kita belajar? Kita akan fokus pada orientasi yaitu nur, cahaya. Kita mencari cahaya. Kalau kamu dapat nilai, nggak dapat cahaya, gelap hidupmu. Oleh karena itu seorang murid mencari cahaya, Allah yang pemilik cahaya. Guru harus mendapatkan cahaya ya. Guru harus punya cahaya dulu. Guru yang cahayanya masih kelip-kelip harus ditingkatkan. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busrakumul yawma jannatun tajri min tahtiha dzalika huwal fawz. Orang-orang yang beriman. Hari ini kita mencari cahaya. Cahaya itu barangkali tidak kelihatan, tapi pada hari kiamat nanti akan nampak cahaya. Sekarang kamu lihat ustadzah di sini masing-masing punya cahaya, tapi tidak nampak cahayanya sebesar apa. Hari kiamat nanti kalau kita sama-sama berjalan di atas sirat akan kamu nampak, ustadzah itu cahayamu kok kelip-kelip itu. Barangkali ya, tapi waktu itu nanti sudah nggak bisa bercanda, orang takut meleset, ya kan? Tapi cahaya yang kita punya hari ini itu akan menjadi wujud nyata nanti di atas sirat. Kata Rasulullah, ada yang cahaya seperti matahari, terang benderang. Ada yang seperti bulan purnama. Yang paling kecil ada yang kelip-kelip seperti kunang-kunang di ujung jempol kakinya. Kadang hidup, kadang mati. Makanya supaya kita tidak kehilangan orientasi, semakin senior semakin sudah bangga. Saya ini senior kelas 6 atau sudah ustazah. Nanti kalau sudah senior kelihatan di akhirat cahayanya kelip-kelip gitu, kecil hati kita ya kan, minder. Di dalam ayat ini Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ard. Kita baca ayat ini, selain kita ingin mendapatkan petunjuk dari, kita juga ingin sebagai ayat kita awali tahun semester 2 itu dengan mentadaburi, membaca
ayat Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapatkan keberkahan. Oleh karena itu kita baca bersama-sama. Nanti saya baca, kamu ikuti ya. Supaya kita mendapatkan keberkahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyatin wala gharbiyyah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Nurun ala nur. Nurun ala nur. Yahdillahu linurihi man yasha'. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Allahu nurus samawati wal ard. Allah cahaya langit dan bumi. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Perumpamaan dari cahaya Allah itu kamiskat, seperti cekungan di tembok. Zaman dulu lampu itu kalau malam orang pakai lampunya itu ada ditempatkan di tembok seperti jendela begini, tapi tidak tembus untuk dudukan. Itu namanya miskat. Fiha misbah. Di dalam miskat itu memang tempatnya untuk menaruh lampu. Fiha misbah. Al misbahu fi zujajah. Zujajah ini sebenarnya lampunya. Al misbah itu adalah api yang menyala di sumbunya. Kalau sekarang sudah jarang kita lihat lampu ini ya, apa nih? Zujajah. Zujajah ini kalau kita bilang semuanya ini lampu ya kan? Tapi yang bungkusnya itu zujajah. Dalamnya itu yang menarik bersinar itu, yang bersinar itu misbah, itu misbahnya. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun. Kacanya ini itu seperti berkilau, seperti bintang yang kemilau. Yuqadu min sajaratin mubarakah. Yuqadu dinyalakan. Kalau zaman dulu lampu itu pakai minyak.
Minyaknya itu berasal, kalau dulu minyak tanah. Kemarin waktu ke Aceh itu nggak ada listrik ya kan, nggak ada listrik, nggak ada. Lalu dari mana orang pakai, kalau bikin lampu tindir itu sudah nggak ada minyak tanah, susah. Akhirnya pakai apa? Pakai solar. Bisa ternyata pakai solar. Nanti kalau mati lampu kita bisa pakai solar. Mungkin kalau masih punya kompor sumbu itu diisi solar juga bisa kayak. Sekarang udah nggak ada. Nah itu minyaknya itu yuqadu min sajaratin mubarakah. Minyaknya itu berasal dari minyak sebuah pohon yang penuh berkah. Zaitun, yaitu pohon zaitun. La syarqiyatin wala gharbiyah, tidak kecenderung ke timur atau ke barat, di pertengahan. Yakadu zaituha yudhi'u, minyaknya itu sendiri sudah hampir menyala, saking jernihnya, kemilaunya. Minyaknya itu seperti mengeluarkan cahaya. Lampu kacanya itu juga kemilau, seperti kaca itu seperti juga hampir seperti menyala. Padahal mestinya lampu itu yang apinya itu yang menyala. Minyaknya itu saking kemilaunya itu seperti mengeluarkan cahaya. Kacanya juga begitu. Saking kemilaunya itu seperti bintang. Bintang itu kemilau juga bercahaya. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashuna. Minyaknya itu sebelum tersentuh api saja seperti sudah menyala. Nurun ala nur. Sehingga cahaya itu, cahaya Allah ini adalah cahaya di atas cahaya. Cahaya minyaknya bercahaya, lampunya bercahaya, dibungkus oleh kaca yang bercahaya. Yahdillahu linurihi mayyasha. Allah itu akan memberikan petunjuk siapa saja yang dihendaki kepada cahayanya. Wa yadribullahul amsala linnas, dan Allah memberikan permisalan. Ini adalah permisalan. Nanti kita akan bahas apa maksudnya itu. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui atas terhadap segala sesuatu. Wa qad daraballahu ta'ala an-nura fi qalbi 'abdihi. Ini adalah permisalan cahaya Allah di dalam hati hambanya. Hati itu apa? Di situ hati di sini ayat ini disebutkan di permisalan sebagai az-zujajah. Zujajah itu adalah apa? Hati. Miskat itu apa? Miskat itu tempat meletakkan lampu itu apa? Itu dadanya, yaitu kamiskatin, itu sodrul, dada seorang. Hati di situ adalah az-zujajah. Sementara misbah, cahayanya itu adalah cahaya iman. Cahaya iman. Minyaknya yang menyalakan api itu adalah ilmu syariat, ilmu Islam itu. Kita belajar di pondok, belajar apa? Belajar Al-Quran, hadis, ajaran Islam, ya kan? Itu ibaratnya adalah apa? Minyak. Nah, dia ajaran Islam itu sudah kemilau. Makanya kalau kita belajar kok masuk hati kita kok jadi gelap, itu yang masalah bukan pelajarannya, ya. Apalagi kalau yang disalahkan ustadz-ustadzahnya. Kemudian dia, kalau orang itu mengimani terhadap ajaran itu, kamu belajar kemudian meyakini dan merespon dengan baik, maka itu akan menyala api itu. Apa namanya? Minyak itu akan menyala. Menyala itu di dalam hati. Hati itu seperti zujajah. Hati itu kalau bersih, walaupun dia itu orang bodoh, belum punya ilmu,
itu sudah dilihat orang baik. Makanya orang baik dibilang ini hatinya baik. Padahal kan dia nggak lihat hatinya ya kan. Tapi kalau orang baik dibilang ini orang hatinya baik. Orang yang baik, hatinya baik. Itu walaupun belum tersentuh oleh ilmu, belum tersentuh oleh iman, seolah-olah itu sudah bercahaya orang yang punya hati baik. Apalagi kalau dia tersentuh oleh ilmu, kemudian dinyalakan oleh iman, maka nurun ala nur. Nur dari syariat itu sendiri, pelajaran yang kita pelajari itu adalah nur. Masuk ke dalam api iman itu juga menjadi nur. Kemudian dibungkus oleh hati yang baik menjadi nur. Akalnya juga, kalau akalnya sehat itu juga cahaya. Menjadi nurun ala nurun. Orang itu cahayanya, kalau mestinya kita berharap dengan aktivitas kita akan mendapatkan cahaya di atas cahaya, akan mencorong. Sehingga kadang sebagian ulama itu, sebagian hamba-hamba Allah itu nur cahayanya itu seperti fisik. Rasulullah seperti fisiknya itu seolah-olah bercahaya. Meskipun ini tidak mesti orang itu terus bercahaya, bukan itu. Tapi terkadang di sebagian hamba Allah itu benar-benar nampak cahayanya. Ini adalah fi qalbi abdihi masalan. Ini perumpamaannya. Supaya apa? Perumpamaan itu mempermudah kita untuk memahami. Supaya kita mudah memahami. La yaqiluha illal alimun. Allah sering membuat permisalan di dalam Al-Qur'an. Tapi yang memahami hanya orang-orang yang mengerti saja. Jadi di dalam surat Al-Ankabut disebutkan seperti itu. Watil kal amsalu nadribu halin nasi wa ma yaqiluha illal alim. Permisalan-permisalan itu kami buat manusia dan tidak ada yang dapat memahaminya kecuali orang-orang yang mengerti. Maka kita ingin berusaha di dalam satu permisalan ini yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nur ini. Semoga kita termasuk menjadi orang-orang yang memahaminya. La yaqiluha illal alimun. Faqala ta'ala Allahu nurus samawati wal ardi. Mathalu nurihi kamiskatin fiha misbahun. Al misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunah. La syarqiyatin wala gharbiyah. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Nurun ala nur yahdillahu li nurihi may yasha'u wa yadribullahu al-amthala lin-nasi wallahu bikulli syai'in alim. Qala Ubay bin Ka'ab, Ubay bin Ka'ab seorang sahabat mengatakan tentang ayat ini, masalu nurihi fi qalbil muslim. Ini adalah permisalan, itu adalah permisalan cahaya Allah di dalam hati seorang muslim. Kita ini orang Islam semua ya kan? Berarti di dalam hati kita itu sudah ada cahaya. Kecuali kalau munafik. Islam di dalam di dunia orang Islam munafik itu di dunia ya orang Islam juga. Nah, kan nanti orang munafik itu yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu dzuruna naqtabis min nur. Qila rji'u wara'akum faltamisu nura. Nah, di dunia dia orang Islam. Itu seperti orang yang bercahaya, tapi nanti di akhirat dia enggak punya cahaya. Kecuali orang munafik. Semoga kita bukan termasuk orang munafik. Ya, kita kalau bukan orang munafik asal Islam itu ada cahayanya. Nah, cahaya itu harus kita syukuri, kita pelihara supaya kita terus menguat, membesar. Ada yang cahayanya
kelip-kelip seperti kunang-kunang. Ada yang seperti lentera, lampu seperti ini. Ada yang seperti bulan purnama, ada yang seperti matahari. Nah, itu tidak ditentukan kamu kelas berapa, kamu ustadz apa santri. Nggak kelihatan. Bisa jadi dia baru masuk pesantren 1 tahun, dia cahayanya sudah seperti cahaya rembulan. Bisa jadi udah bertahun-tahun tapi masih kelip-kelip. Gelap hatinya. Kadang hidup, kadang mati. Wa hadza huwa nurul ladzi, sedangkan Allah itu ya, Allah itu sendiri adalah nur. Hijabuhu min nur. Nah, jabu Allah itu juga hijabnya jangan nur. Lau kasyafa la ahraqat subuhatu wajhihi mantaha ilahi bin basarihi. Allah itu cahaya dan hijabnya itu juga cahaya. Seandainya hijab Allah itu disingkap, pasti akan keindahan wajahnya akan membakar seluruh apa yang dapat dijangkau oleh pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul itu juga nur, Allah sebut sebagai kitab juga sebagai nur. Nama Allah juga An-Nurul Hadi, Nur Al-Hadi. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun, datang kepada kalian nur, cahaya. Sehingga Allah itu juga cahaya, Rasul juga cahaya. Tapi nah, di dalam hati kita iman itu juga cahaya. Tapi cahayanya mungkin tidak hissi. Kalau Allah itu disebutkan para ahli tafsir, Imam As-Sadi menyebutkan Allah itu nur itu secara hissi dan secara maknawi. Secara ya cahaya seperti biasa, seperti cahaya yang kita lihat memancarkan cahaya yang menerangi, dan juga secara maknawi. Maknawi artinya apa? Memberikan penerangan terhadap pandangan kita. Kalau cahaya yang sisi memberikan penerangan terhadap mata kita, penglihatan kita. Kalau hisi itu memberikan penerangan pada pandangan, pemikiran dan mata hati kita. Wa hadza huwa nurul ladzi auda'ahu fi qalbihi min ma'rifah. Cahaya yang di dalam hati seorang hamba itu bukan cahaya yang dapat cahaya yang seperti kita lihat, tapi itu adalah permisalan. Bentuknya apa? Cahaya yang memberikan penerangan di dalam hati itu adalah ma'rifatuhu min ma'rifatihi. Kalau kita mengenal Allah, mencintai Allah, rindu kepada Allah, itu adalah berarti ada cahaya di dalam hati kita. Wa mahabbatihi wal imani bihi wa dzikrihi. Hati kita mengingat Allah, itu berarti bercahaya hati kita. Wa huwa nurul ladzi anzalahu ilaihim. Inilah cahaya yang Allah turunkan kepada mereka. Fa'ahyahum bihi wa ja'alahum yamshuna bihi bainan nas. Inilah cahaya yang Allah turunkan kepada mereka. Dengan cahaya itu Allah menghidupkan mereka. Wa ja'alahum yamshuna bihi bainan nas, sehingga dapat berjalan di tengah-tengah manusia dengan cahaya itu. Mereka ini, maksudnya kalau di sini ya anggaplah kita, Allah turunkan kepada kita apa? Nur. Dengan nur itu menjadi hidup, kita menjadi hidup. Maka silahkan mari kita melihat diri kita sendiri-sendiri. Ada enggak cahaya di dalam hati kita? Ada enggak
kehidupan di dalam hati kita. Hingga kita dapat berjalan di tengah-tengah manusia dengan cahaya itu. Ini disebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 122, awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnasi. Apakah orang yang mati berarti nggak hidup? Fa ahyainahu, lalu kami hidupkan. Kita ini kalau lahir di dalam ke dunia, fisik kita hidup, tapi hatinya belum tentu hidup. Dia akan berkembang. Nah, yang disebutkan maitan ini bukan orang mati, tapi orang yang hatinya mati. Fa ahyainahu. Maka coba kita rasakan hati kita ini. Hati kita ini hidup apa mati, atau setengah hidup setengah mati, atau suka pingsan, suka tidur, atau kehidupannya penuh. Fa ahyainahu, lalu kami hidupkan dia, wa ja'alna lahu nuron. Kami buatkan buatnya cahaya. Yamsi bihi finnas. Kami jadikan dia cahaya dan dia berjalan di tengah-tengah manusia dengan cahaya itu. Wa asluhu, kita lanjutkan, wa asluhu fi qulubihim. Pokoknya cahaya itu adalah di dalam hati mereka. Summa taqwa madatuhu. Taqwa qawiya yaqwa. Kalau taqwa ya taqwa juga. Ini kalau taqwa di sini fi'il mudhari'. Kalau taqwa itu fi'il madhi. Nah, ini taqwa qawiya yaqwa adalah muannats, madatuhu. Taknya ini madatuhu, fa'ilnya muannats. Makanya taqwa qawiya yaqwa, menguat. Bahannya itu, cahayanya itu menguat. Bahan cahayanya fatatazayadu hatta yadhura ala wujuhim. Kalau bahan dari cahaya itu menguat, cahayanya menguat, maka terkadang akan nampak cahaya itu bersinar di dalam wajahnya, wajah warihihim, dan anggota badannya, wa abdanihim, dan badan-badan. Yang paling penting adalah cahaya itu nampaknya bukan keluar cahaya secara, tapi cahaya itu akan nampak di dalam fisik mereka berupa perilaku yang menyenangkan, wajah yang menyenangkan. Walau antal qawajhaka bi akhaka biwajhin. Nah, orang yang wajahnya itu menyenangkan saudaranya itu ada tanda-tanda ada hadirnya cahaya. Lalu kalau besengut aja, merengut, abasa wa tawalla, ya kan, besengut dan melengos. Rasulullah aja kalau besengut dan melengos ditegur sama Allah. Apalagi kalau kita ini. Itu juga perilaku. Cahaya di dalam hati ini akan nampak di dalam perilaku. Tangannya usil apa enggak, kakinya, dan seterusnya. Meskipun terkadang juga ada secara fisik kelihatan cahayanya bersinar, benar-benar bersinar. Seperti Imam Nafi itu konon hitam legam orangnya, ya kan? Tapi dia bercahaya karena Imam Qura. Karena Imam Nawawi itu juga gitu. Imam Nawawi itu kalau nulis malam hari nggak ada lampu, dia tangannya bercahaya. Dia bisa nulis. Kalau kamu malam-malam wajahmu bercahaya, nanti orang pada takut. Ya. Kamu manusia apa bukan, ya kan? Kamu kan takut. Ya, kalau gelap ya udah usah kelihatan. Bal siyabuhum waduruhum, bahkan akan nampak pada pakaiannya juga bercahaya. Dur itu jamak dari dar. Rumah-rumahnya juga bercahaya. Yubsiruhu man huwa min jinsihim. Cahaya itu dapat dilihat orang yang setipe dengannya, sama-sama yang hatinya bercahaya.
Kalau kamu hatinya mau bercahaya, orang itu bercahaya, rumahnya bercahaya, kamu lihat rumah ini bercahaya. Mana cahayanya? Kamu berarti tidak semakom dengan orang itu. Nggak bisa melihat. Cahaya itu bisa dilihat dari orang yang sejenis setipe dengannya, yang sama-sama memiliki cahaya hati. Wasairul khalqi lahu mungkirun. Tapi orang lain tidak melihat, masa rumahnya cahaya ini enggak, rumahnya gelap ini. Dia orang yang lain nggak bisa lihat. Tapi yang orang yang setipe, yang hatinya juga hidup, bercahaya, dia tahu ini orang ini hatinya hidup. Orang ini hatinya bercahaya. Kata Ibnu Qayyim. Fa idza kana yaumul qiyamati baraza dzalikan nur. Nanti hari kiamat cahaya itu akan betul-betul nampak oleh semuanya. Wasara bi imanihim yas'a baina aidihim fi zulmatil jisri hatta yaqta'uhu. Kemudian dengan iman mereka itu akan cahaya itu akan menuntun mereka berjalan di antara, bergerak di hadapan mereka, menuntun mereka fi zulmatil jisri, dalam kegelapan sirotol mustaqim, sirot, jembatan di atas neraka jahanam, gelap. Orang meniti jembatan di atas neraka jahanam dalam keadaan gelap. Yang menerangi apa? Imannya. Imannya itu akan nampak secara nyata. Ya itu yauma yaqul munafiquna apa? Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymani. Busrakumul yauma jannatun tajri min tahtihal anhar. Faminhum, nah, wahum, orang yang seperti hatta yaqta'u, sampai mereka dapat melampaui jembatan itu, terbebas dari neraka jahanam. Wahum fihi ala hasbi quwwatihi wa dha'fihi fi qulubihim fid dunya. Cahaya mereka itu masing-masing sesuai dengan cahaya iman mereka di dunia. Kalau cahaya hatinya di dunia bersinar terang, nanti di atas sirat itu cahayanya juga akan bersinar terang. Maka peliharalah, mari kita pelihara cahaya iman di dalam hati kita sampai kalau bisa seterang matahari. Faminhum man nuruhu kasamsi. Di antara orang-orang beriman itu cahayanya seperti matahari, wa akharu kal qamari, yang lain seperti bulan, wa akharu kan nujum, yang lain seperti bintang, wa akharu kasirat, yang lain seperti lampu, wa akharu yu'ta nuran ala ibhami qadamihi. Sementara yang lain ada yang cahayanya ditaruh di jempol kakinya, yudi umarrotan wa yutfi'u marrotan. Kadang hidup, kadang mati. Wa yutfa'u ukhra. Idza kanat hadhihi halu nurihi fid dunya fa'utiya 'alal jisri bimiqdari dzalik. Kalau seperti apa dia kadar cahayanya, cahaya imannya, cahaya hatinya di dunia, maka cahaya seperti seterang itu pula lah yang akan diberikan kepadanya nanti di akhirat, di waktu menyeberangi sirat. Bal huwa nafsu nurihi dhahara lahu ayanan. Bahkan itulah cahaya, benar-benar cahaya itu sendiri yang memang pada hari kiamat akan nampak secara nyata. Bukan hanya diberi yang serupa, tapi memang itulah cahaya dia di dunia itu yang akan nampak nanti di akhirat. Walam lam yakun lil munafiqi nurun sabitun fid dunya. Oleh karena orang munafik itu tidak punya cahaya yang kuat, yang menetap di dunia, balkana nuruhu dhahiran, tapi dia hanya nampak secara zahir, dia bercahaya. Zahirnya orang Islam. La batinan, tapi hatinya tidak berislam, kafir. Makanya hatinya tidak bercahaya. U'tiya nuran zahiran ma'aluhu ila zulmati wa dhahab.
Maka secara zahir dia bersama orang beriman, tapi faduri babainahum bisurin lahu bab. Akan ditutup. Akan dipisahkan dengan orang-orang yang beriman. Unduruna naktabis min nurim kilarji'u wara'akum faltamin sunura. Mereka minta kepada orang yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unduruna naktabis min nurim. Orang munafik ini laki-laki perempuan berkata pada orang-orang yang beriman, nah, kita kan sama-sama dulu orang beriman kan. Undurnya tunggu kami naktabis min nurim. Kami minta cahaya kamu. Kilarji'u wara'akum faltamisun. Kamu mundur sana, kembali cari cahaya kamu sendiri. Fahuduri babainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-'adzab. Wa daraballahu ta'ala li hadzal nur wa mahallahu li hadzal nur wa mahallihi wa hamilihi wa madidi masalan bil miskat. Allah memberikan permisalan, perumpamaan supaya mudah. Perumpamaan itu dibuat untuk mempermudah memahamkan. Makanya kalau pelajaran itu kamu nggak paham-paham, suruh kasih banyak contoh sama ustadznya ya. Contohnya apa? Tapi kalau bikin contoh terus banyak mengerjakan latihan malas ya kan dulu itu yang bikin malas, yang bikin tidak pinter-pinter. Suruh garap latihan malas. Intinya aja apa? Ya kan? Cahaya ini seperti apa, yang membawanya dan bahannya dari apa? Wa madatuhu masalan bil miskat, yaitu perumpamaannya dan pertama adalah al miskat. Al miskat itu tempat diletakkan untuk diletakkan lampu, tempat diletakkan lampu kalau di rumah. Al miskat wahiyal quwah fil haid, yaitu cekungan yang berada di tembok. Di situ untuk meletakkan lampu. Fahiya masalus sodri. Al miskat itu adalah al quwa fil haid. Fahiya masalul sodri. Maksudnya ini adalah dipermisalkan sebagai dada. Di situ masalu nurihi kamiskatin. Miskat itu adalah seperti miskat. Ini adalah dada seorang yang beriman, orang beriman. Atau sebagian ulama menyebutkan fisiknya orang beriman ini, badannya orang beriman ini. Karena hati itu adalah saat berada di dalam fisik, di dalam jasad orang yang beriman. Jasad secara umum atau dada. Dan yang penting di mana letak hati itu? Hati itu di dalam jasad manusia. Wa fitil kal miskati zujajatun min asfaz zujaj. Di dalam fisik, di dalam hati, dalam dada itu ada zujaja. Lampu, kaca yang sangat jernih. Yang ini adalah hati itu tadi. Wa hatta subbihat bil kaukab ad-durri fi bayadihi wa safai. Sampai saking mengkilaunya kaca ini adalah diibaratkan, dipermisalkan dengan al-kaukab, bintang yang kemilau, fi bayadihi wa safaihi, dalam yang putih dan kemilau, yang jernih. Wa hiya masalul qalbi. Ini adalah hati, perbedaan hati. Yaitu apa? Az-zujad di sini apa? Hati, al-qalb. Wa subbiha bizujajati li'annaha jama'at awsafan fi qalbil mu'min. Hati itu kenapa dipermisalkan dengan kaca? Karena kaca itu memiliki ciri-ciri yang mirip dengan hati orang yang beriman. Wa hiya safa'u warriqatu wassolabatu, yaitu jernih,
lembut dan kokoh. Jernih, bersih, lembut dan kokoh. Itu dipermisalkan hati orang yang beriman itu sebut fayarul haqqa wal huda bi safaihi. Karena jernih, maka kaca itu bisa melihat kebenaran. Kalau hati itu banyak debunya, banyak asap hitamnya, itu maka kalau untuk melihat enggak kelihatan. Maka hati yang beriman itu seperti kaukabun durriyun. Az-zujajah ini az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun. Nah, hati kita mari kita lihat. Seperti hati apa kita? Hatinya jernih, bisa melihat kebenaran, atau kalau lihat kebenaran sepet ya, samar-samar. Tapi kalau lihat maksiatan baru lihat baunya aja itu langsung respon. Seperti Nabi Yakub dengan mencium baunya Nabi Yusuf. Nah, belum sampai ini udah tercium. Nah, mana hati kita ini? Wa tahsulu bisafai wa tahsulu minhu ar-ra'fa war-rahmah. Kalau ar-riqqah, kelembutan itu wa tahsulu minhu ar-ra'fa war-rahmah, akan menghasilkan kasih sayang, kelembutan dan ya kasih sayang. Biriqatihi, dengan kelembutannya itu. Wa yujahidu a'da Allah taala wa yaghludu alaihim wa yastaddu fil haqqi wa yaslubu fihi bisolabatihi. Dan dengan kekokohannya itu, dia kekerasannya itu, dia teguh di dalam kebenaran dan berjihad melawan musuh-musuh Allah. Fala tubtilu sifatun minhu sifatan ukhra wala tu'adihi. Maka sifat ini tidak saling bertentangan. Jernih, lembut dan keras ini tidak saling bertentangan, tapi berada pada satu satu benda yang sama. La tu'adihi bal tusaiduha wa tu'adiduha. Tiga ciri ini saling menguatkan pada satu benda itu, yaitu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Mereka keras terhadap orang kafir dan penyayang sesama mereka. Wa qala Allah taala fa bima rahmatin minallahi linta lahum. Semata-mata karunia Allah semata saja kamu dapat lana yalinu. Walau menjadi ketemu dengan harful mudhara jadi linta. Ya lana yalinu. Kalau fi'il mudhari'nya ainul fi'linya itu ya, maka jadi linta. Kalau qala, kenapa jadi kulta? Kalau lana, kenapa jadi linta? Karena kalau qala fi'il mudhari'nya yaqulu. Kalau lana fi'il mudhari'nya apa? Yalinu. Kalau nama yanamu. Nah, apa fi'il madinya? Kalau kamu tidur. Hah? Numta atau nimta? Hah? Kenapa enggak numta? Kan naum. Lintalahum, kamu bersikap lembut kepada mereka walau kunta fadhan ghalidhal qalbi. Kalau kamu kasar, hatimu keras kepada mereka, lam faddu min haulik, pasti mereka akan menjauh dari kamu, bubar, menjauh dari kamu, dari sekelilingmu. Itu Rasulullah aja sebutkan kalau Rasulullah itu kasar, pasti orang akan menjauhi Rasulullah. Ini kata. Dan Rasulullah dapat bersikap lembut itu semata-mata karunia Allah. Juga ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin waghluz alaihim. Wahai orang nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan munafik dan bersikaplah keras terhadap mereka. Wa fil athari, di dalam asar itu bisa berarti makna hadis, bisa bermakna
riwayat dari sahabat dan para tabi'in atau yang lain. Jadi di sini disebutkan adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasulul Athar. Al-qulubu aniyatullahi ta'ala fi ardihi. Hati itu adalah tempat wadah Allah Subhanahu wa taala. Di bumi ini Allah memiliki wadah, tempat. Yaitu tempatnya apa? Hati orang yang beriman. Maka kalau tempat itu fa'ahabbuha ilaihi araquha. Tempat yang paling Allah senangi itu adalah tempat yang paling lembut. Wa aslabuha, paling kokoh, wa asfaha, yang paling jernih. Maka jernihkanlah hati kita, lembutkanlah hati kita supaya cahaya Allah itu kerasan di dalam hati kita. Kalau hati kita kasar, maka keimanan nanti gak kerasan. Wa bi izai hadzal qalbi qalbani madhmumani fi tarafai naqidin. Hati ini adalah hati yang bagus tadi ya. Jernih, lembut, kokoh. Nah, sebaliknya ada dua model hati yang jelek, madhmum, tercela, yang saling bertentangan. Antara dua ini adalah pertengahan. Ada yang ujung sana ekstrim kanan, ekstrim kiri dari hati itu yang jelek. Apa itu hati yang jelek? Yang pertama, yang ahaduhuma qalbun hajariyun qasin. Batu. Hatinya apa? Batu. Qasin, keras. La rahmata fihi wala ihsan. Enggak ada belas kasihannya. Wala birra wala lahu sofaun. Tidak ada kebaikan hatinya, tidak baik, tidak bersih, tidak penyayang. Wala sofaun, juga tidak jernih. Penuh hawa nafsu. Enggak bisa melihat kebenaran. Kalau belajar susah, udah kasar, marah-marah. Kalau belajar langsung ngantuk. Dia mau diajari nggak paham-paham. Wala lahu sofaun ya rabbil haqqa bal huwa jabbarun jahil. Dia penindas, kasar, nggak penyayang, jahilun, dia penindas, bodoh. La ilma lahu bil haqqi wala rahmata lil khalqi. Bodoh, nggak tahu ilmunya dan nggak mengenal kasih sayang. Kalau orang yang beriman mudah memahami, pintar, cerdas, dan kasih sayang, penyayang. Wa bi izaihi qalbun dhaifun ma'iyun. Sebaliknya ini adalah hati yang seperti air, lembek, seperti air, cair. Hatinya itu kalau yang tadi nomor 1 itu kasar, keras seperti batu. Kalau ini lembeknya seperti air. Hati orang beriman seperti kaca, az-zujajah. Az-zujajah itu bukan sembarang kaca, tapi az-zujajah itu ka'anha kaukabun durriyun. Nah, kita mungkin susah seperti itu, paling tidak yang mirip-mirip lah ya kan. Kalau mau seperti hati kita kemilau seperti bintang kan susah ya kan. Tapi paling tidak ya jangan membatu ya. Wa bi izaihi qalbun dhaifun ma'iyun. Hati yang lembek seperti air, cair. La quwata fihi walastimsak. Enggak ada kekuatannya dan tidak bisa menampung. Bal yaqbalu kulla suratin. Semua bayangan dia tangkap. Walaisa lahu quwatu hifdzin, tapi dia tidak bisa menyimpannya, menghafalnya, memahaminya. Tilka surah, tilka suar, gambaran-gambaran itu. Semua informasi dia terima, semua ilmu dia terima, tapi dia enggak bisa mencernanya. Masuk semua, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri.
Atau kemudian dia sebarkan dari mulut ke mulut. Saking cepatnya mendengarnya mulut, menyampaikannya pakai mulut, maka sebutnya dari mulut ke mulut, nggak sampai nggak pakai kuping lagi. Dengarnya telinga. Kalau kita pegang HP itu dari jari-jari ke jari-jari, ya kan? Langsung ada berita judulnya mantap, langsung share, ya kan? Lihat judulnya, dia sendiri nggak paham. Saya kan cuman kopas, ya kan? Tanya orang itu. Wala quwwata ta'sir fi ghairi, juga tidak bisa mempengaruhi orang lain. Wa kullu ma khalatahu athara fi, bahkan semua orang yang mencampurinya akan mempengaruhi dirinya. Semua dia kena apa saja dia akan terpengaruh. Min qawiyin wa dha'ifin wa thayyibin wa khabith. Semua apa yang mencampuri dia, baik yang lemah, yang kuat, yang baik, yang buruk, semua akan mempengaruhi dirinya. Itu dua model. Dia sudah lemah, munafik, ya. Orang yang beriman itu kuat dan penyayang. Munafik ini kalau lagi lemah itu menjilat, kalau lagi kuat ya menindas. Wa fi zujajati misbahun. Di dalam ini al misbahu fi zujajah. Nah, katanya fi zujajati misbahun. Di dalam hati ini ada apa? Misbah. Zujajah itu kan hati, ya kan? Di dalam hati itu ada zujajah, ada misbah. Lampunya, lampu itu yang menyala itu. Apinya yang menyala itu. Yang mengeluarkan cahaya itu. Wa huwa nurul ladzi fil fatilah, yaitu cahaya yang berada di sumbunya itu. Wa hiya hamilatuhu, dialah yang membawanya. Walidzalika nur madatun. Cahaya itu ada bahan dasarnya, bahan menyalanya. Kenapa api itu sampai menyala? Dia ada bahan. Wahya zaitun, yaitu minyak. Qad usira min zaitunatin min a'dalil amakin. Dia berasal yang diperas dari pohon zaitun di tempat yang paling pertengahan. La sarqiyah wala gharbiyah. Tusibu hasamsu awalan nahar wa akhirahu. Dia terkena matahari baik pagi maupun sore. Kalau kena pagi saja sebelah sana, nanti sebelah sana tidak kena matahari. Kalau sore saja sebelah sana tidak kena matahari. Kalau kena mataharinya tidak seimbang, hasil dari minyaknya juga tidak maksimal. La syarqiyatin wala gharbiyah. Fazaituha min asfaz zait. Minyaknya itu dari minyak yang paling lembut. Yang paling apa? Jernih, yang paling jernih. Wa ab'aduhu minal kadr, dan paling jauh dari kekeruhan, tidak terhindar dari kekeruhan. Hatta innahu la yakadu min safaihi yudhi'u bila nairin. Saking jernihnya, kemilaunya, minyak itu seolah-olah dia bercahaya meskipun belum terkena api. Ini adalah ibarat dari syariat ini. Ilmu yang kita pelajari itu sebenarnya sudah seperti cahaya, tapi sebenarnya dia tidak bisa bermanfaat kalau masih di dalam kitab, ya kan? Dia baru masuk ke dalam hati orang yang beriman. Hati orang beriman itu kalau merespon dia akan menyala. Merespon, meyakini dan kemudian mengamalkannya, maka syariat itu akan menyala. Syariatnya itu bercahaya, hatinya pun bercahaya. Apa namanya? Imannya itu bercahaya. Dibungkus oleh hati yang penuh cahaya, yang ka'annaha kaukabun duri. Maka akan memancar pada seluruh anggota badannya. Langit dan bumi itu akan bercahaya. Allahu nuru samawati wal ard. Langit dan buminya bercahaya. Akal pikirannya, matanya bercahaya, telinganya, tangan, kakinya, mulutnya semua bercahaya. Maksudnya adalah penuh
hikmah. Apa yang diucapkan itu penuh kebaikan. Karena apa? Dia bercahaya dari yang mendapatkan cahaya dari cahaya. Hatta innahu la yakadu min safaihi yudhi'u bilanar. Sampai hampir-hampir dia itu menyala, bercahaya meskipun tidak tersentuh api. Fahadhihi madatu nuril misbah. Ini adalah minyak dari cahaya misbah itu. Minyaknya saja seperti itu. Wa kadzalika madatu nuril misbahil ladzi fi qalbil mu'min. Demikian juga bahan bakar lampu yang berada di dalam hati orang yang beriman. Huwa min syajaratil wahyi, yaitu dari apa? Pohon wahyu. Jadi zaituna itu adalah wahyu. Wahyu itu apa? Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah itu yang disimbolkan menjadi fikih, menjadi akhlak, menjadi akidah. Jadi ilmu yang kita pelajari di sini kira-kira begitu. Allati hiya a'dhamul asya'i barakatan, yang mana dia merupakan sesuatu yang paling besar keberkahannya. Nah, ini yang ingin kita cari. Berkahan ini yang penting. Kita itu Allah berikan ilmu sedikit, kalau berkah itu juga akan mendatangkan kebaikan. Banyak apalagi. Fa in lam yusib hawa bilun fatal. Walaupun gerimis, kalau itu hatinya itu baik, dia akan menumbuhkan kebaikan. Apalagi kalau hujannya besar, dia akan menumbuhkan lebih subur lagi. Nah, kalau kita hendaknya hati kita itu juga begitu. Jangan kasar, jangan kamathali sofwan, batu yang keras. Tidak kena apa-apa, kena hujan juga nggak kena, malah tidak dapat menumbuhkan apa-apa, ya kan? Sedikit bermanfaat, banyak apalagi kalau hatinya keras. Kalau sedikit juga meremehkan, banyak sombong, ya kan? Tambah pinter tambah sombong. Kalau bodoh, dia nggak pinter-pinter, yang lain pinter, semakin hasad. Ya kan? Kalau orang punya kebaikan, karena dia nggak mampu menyaingi, jadi hasad. Itu tidak ada kebaikannya. Ya kan? Tapi hendaknya hati kita bisa kita jaga kesuburannya. Dari wahyu yang penuh sangat berkah, yaitu ilmu-ilmu yang kita pelajari itu semestinya dia mendatangkan keberkahan. Tinggal hati kita mau apa enggak. Wa ab'aduha minal inhiraf, paling jauh dari penyelewengan. Bal hiya awsatul umuri wa adaluha wa afdaluha. Bahkan ajaran Islam wahyu itu adalah ajaran yang paling pertengahan, paling moderat, paling utama. Lam yanharif inhirafan nasraniyah. Tidak menyimpang seperti penyimpangan yang dilakukan oleh Nasrani, walal hirafal Yahudiyah, atau penyimpangan yang terdapat pada ajaran orang-orang Yahudi. Bal hiya wasatun baina tarafainil mazmumaini. Tapi dia pertengahan antara dua ekstrim yang tercela tadi, yaitu ekstrim Yahudi dan ekstrim al-maghdub dan ad-dhalin. Tapi orang Islam itu al-mun'ama, alladzi an'amta alaihim. Itu di pertengahan, wairil maghdubi alaihim wala ad-dhalin. Pertengahan yaitu alladzi an'amta alaihim. Fahadhihi hiya madatul misbahil iman fi qalbil mu'min. Inilah bahan bakar iman di dalam hati orang yang beriman. Hati itu sudah memiliki keimanan, kesiapan beriman, mendapatkan cahaya wahyu, mendapatkan ilmu, kemudian semakin bercahaya. Wala makana adzalika Zaid qad istadda safa'uhu. Oleh karena Zaid itu tadi, minyaknya itu, wahyunya, syariatnya atau pelajarannya, ilmunya itu sangat jernih, hatta kada ayyudi abi nafsi, sampai ilmunya itu saja, wahyunya itu saja, itu hampir-hampir dia memiliki cahaya sendiri. Sebelum masuk ke dalam hati itu
saking indahnya sudah seperti cahaya. Summa khalata an-nara fastaddat biha idha'atuhu. Lalu dia menyentuh api. Di dalam hati itu ada apinya, api iman. Diberi minyak. Minyaknya apa? Ilmu tadi, ilmu syariat atau san. Begitu api itu kena minyak, semakin dia fastaddat biha idha'atuhu. Semakin besar apa cahayanya. Wa qawiyat madatu dau'i an-nar, dau'in nari bihi. Lalu semakin kuatlah cahaya api tersebut dengan apa namanya, dengan zait, dengan bahan bakarnya tadi. Karena dzalika nuron ala nurin. Itulah yang disebut sehingga nurun ala, cahaya di atas cahaya. Ini belum lagi zujajahnya, ya kan? Wa hakadzal mu'min qalbuhu mudiun. Demikianlah orang yang beriman. Hatinya itu mudi, bercahaya. Adoa yudiu. Isim fa'ilnya apa? Mudiun. Ala wazni af'ala yuf'ilu. Fahuwa muf'ilun. Adoa yudiu mudiun. Yakadu ya'riful haqqa bifitratihi. Hati orang yang bersih, hati yang baik itu nyaris dia mengenali kebenaran meskipun belum belajar. Kalau orang baik, dia bisa membedakan, nyaris dia bisa membedakan ini perbuatan buruk, ini perbuatan baik, meskipun dia nggak belajar. Kalau orang itu dasarnya baik. Bifitratihi wa aklihi. Karena fitrah apa? Bawaan. Fitrah dia dan akalnya. Dia melihat ini baik, ini buruk. Nggak belajar aja hampir-hampir dia nggak ngerti ini baik, ini buruk. Apalagi kalau belajar. Walakin lama datalahu min nafsihi fajaat madatul wahyi fabasharat qalbahu. Akan tapi dia tidak memiliki bahan untuk memancarkan cahaya itu, maka datanglah wahyu atau ajaran itu atau syariat itu yang akan menjadi tempat untuk memancarkan, mempertahankan cahaya api tadi. Fabasharat qalbahu, lalu menyentuh hatinya. Wa khalatat basasatuhu, lalu bercampur dengan cahayanya. Minyak bercampur dengan cahaya api, nanti dia akan semakin besar. Fazdada nuran. Ini termasuk yang ditanyakan oleh Raja Heraklius itu, ya kan, ketika bertanya sama Abu Sufyan tentang Rasulullah. Ada orang yang ngaku nabi, ciri-cirinya apa? Sebutkan satu-satu. Kemudian ditanya, salah satu pertanyaan Heraklius itu gini, ada nggak orang yang sudah masuk Islam terus kemudian dia murtad karena dia benci kepadanya? Suhtatan lahu. Tidak ada. Biasanya kalau masuk Islam walaupun susah itu nggak ada lagi yang murtad karena suka. Wa kadzalikal iman. Kata Heraklius itu sebenarnya dia sudah nyaris beriman juga, tapi akhirnya dia juga tidak beriman. Tapi dia bisa menjelaskan berdasarkan ajaran murni yang sebelumnya didapatkan dari ajaran Nasrani. Wa kadzalikal iman idza khalatat basasatuhu al-qulub. Demikianlah ciri-ciri iman kalau dia sudah bercampur dengan hati. Cahaya iman itu kalau bercampur dengan hati, la yaskhatuhu ahad. Tidak akan pernah ada orang yang akan membencinya. Makanya kalau kok ada pelajaran kok masuk dalam hati kita kok jadi sumpek, nah itu kita coba kita pikirkan lagi. Ada Al-Quran masuk di dalam hafalan kita kok udah jadi sumpek. Nah, coba kita pikirkan lagi. Yang masalah yang mana? Ya kan? Kalau dengar adzan langsung ngantuk. Wah, itu, ya kan? Datangnya telat, pulangnya cepat-cepat. Kalau dia itu hatinya itu bersih, ya, api itu kalau normal dia kena minyak, dia langsung apa? Menyala, ya kan? Nah, sesuatu yang kena minyak kok malah mati, itu apa kira-kira? Nah, gitu.
Kira-kira kok malah musuhan? Itu kira-kira apa gitu? Nah, model hati kita itu model yang kayak apa gitu. Fasdada nuron bil wahyi ala nurihi alladzi fatarahullahu taala alaihi. Lalu Allah akan menambah cahaya wahyu itu dengan cahaya fitrahnya. Akal itu sebenarnya, akal itu adalah sesuatu yang menerangi orang. Harusnya akal itu adalah akan menjadikan orang itu dapat nalar dengan baik. Hati itu perasaan, fitrah itu juga akan membantu orang memilih mana yang baik yang buruk. Tapi kadang-kadang akal itu ada orang sebut ya jadi akal bulus. Akalnya bulus. Airnya matanya air mata buaya. Hatinya seperti batu. Kalau orang itu lahir mestinya itu akalnya itu akan memberikan cahaya, akal sehat, hatinya hati nurani yang bersih. Sebelum terkena ajaran yang baik dia itu mestinya sudah hampir-hampir menyala. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu. Nah, orang kalau baik sebelum dia belajar itu seolah-olah sudah bercahaya. Apalagi kalau sudah belajar. Kalau sudah belajar ya akan diberikan dibungkus dengan apa tadi? Dengan zujajatu wa zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun. Dia cahayanya sangat apa namanya? Mencorong ya kan? Dan potensi kita sangat besar, peluang kita untuk seperti itu. Makanya pada semester ini kita mau jadikan apa namanya inspirasi dari ayat ini kita untuk menyongsong semester 2 ini adalah memburu cahaya dari ilmu yang kita pelajari supaya kita tidak kehilangan apa orientasi berilmu carinya apa yang penting lulus, yang penting patut jadi orang kok kalau nggak sekolah lontang lantung kayak ya kan patutlah sekolah berarti nanti sekolah nilainya bagus, bukan itu. Supaya kita yang kita kejar apa? Cahaya. Maka beruntung namanya yang ada namanya Nur ya. Harusnya yang paling pertama hafal ayat ini. Ini belum didata nih. Fajtama alahu nurul wahyi ila nuril fitrati nurun ala nur. Berpadulah cahaya wahyu dan cahaya fitrah kemudian nurun ala nur fayakadu yantiqu bil wahyi. Seolah-olah orang yang berakal itu walaupun nggak belajar syariat hampir-hampir ucapannya itu kok mirip dengan syariat. Paham nggak? Syariat bilang seperti ini padahal dia nggak pernah belajar hadis itu, tapi kok kayaknya nasihat-nasihatnya tuh mirip dengan hadis itu. Perilakunya itu seperti perilaku yang disebutkan di dalam kitab-kitab para ulama. Kalau belajar kayak apa namanya kitabnya Ibnul Qayyim segini kan nggak semuanya belajar ya kan, tapi kalau hatinya bersih, akalnya sehat tuh kok kayaknya itu walaupun belum belajar kitab kayak gini, kok perilakunya kok mirip. Itu fayakadu yantiqu bil haqqi wa illam yasma' fihi atharon. Tsumma yasma'ul athara mutabiqan, kemudian dia belajar mendengar athar itu ajaran itu kok mirip, kok persis dengan lima syahidat bihi fitratuhu yang didukung oleh fitrahnya. Fayakunu nuron ala nurin. Fahadha sa'nul mu'min yudrikul haqqa bi fitratihi mujmalan. Inilah orang beriman itu dapat mengenali kebenaran secara dengan fitrah itu, dengan mengandalkan fitrah saja dia dapat mengenali kebenaran secara global. Tsumma yasma'ul athara ja'a bihi mufassalan. Lalu dia setelah belajar wahyu, belajar Al-Quran Sunnah yang mengenali kebenaran itu secara
lebih rinci lagi, fayan sa'u imanuhu an sahadatil wahyi wal fitrah. Kemudian imannya itu tumbuh yang ditopang oleh wahyu dan fitrah. Wahyu dan fitrah itu menopang imannya semakin bercahaya lagi. Fal yata'ammalil labibu. Maka hendaknya orang yang cerdas, orang yang berakal merenungkan hadhil ayatal azimata, ayat yang sangat agung. Wa mutabaqatuha li hadhil ma'ani asyarifah. Dan kesesuaiannya dengan penjelasan ini tadi, penjelasan pemahaman semacam ini tadi. Fadzakarahu ta'ala nuruhu fisam, fadzakara ta'ala nuruhu fis samawati wal ardh. Coba kita lihat, Allah menyebutkan Allah nurus samawati wal ardh. Allah itu cahaya langit dan bumi. Wa nuruhu fi qulubi ibadihil mu'minin. Dan cahaya Allah di dalam hati hamba seorang yang beriman itu seperti cahaya Allah di dalam hati orang yang beriman, seperti cahaya Allah di langit dan bumi. Bagaimana cahaya langit dan bumi? Ibaratnya hati kita itu kita ibaratkan seluas langit dan bumi. Jangan seluas kamar doang ya kan, sumpek, kemasukan satu orang aja udah sumpek, benar nggak? Tapi hati yang seluas langit dan bumi. Wa nuruhu fi qulubi ibadihil mu'min, dan juga cahaya di dalam hati orang-orang yang beriman. An-nurul ma'qul al-mashhud bil basair wal qulub, cahaya yang dicerna oleh akal, dilihat dengan pandangan dan hati, yang dapat dipahami oleh hati. Wa nurul mahsusul mashhud, dan cahaya yang dapat dilihat oleh mata, disaksikan oleh mata. Cahaya yang dapat dirasakan oleh hati, oleh pemahaman, pemahamannya jadi gamblang, nggak bingung, nggak galau, gabut. Dan juga pandangan yang cahaya yang dilihat oleh mata, yang kelihatan. Seperti itu. Alladzi istanarat bihi aqtarul alamil ulwi was sufli. Yang istanarat bihi, yang menerangi dengan cahaya itu menerangi apa? Al-alamul ulwi was sufli, jagat langit dan jagat bumi. Allahu nuru samawati wal ardi. Fahuwa nurani azimani ahaduhuma a'zamu minal akhar. Ini adalah dua cahaya yang besar, salah satunya lebih besar daripada yang satunya. Yaitu cahaya apa? Cahaya yang dapat dilihat oleh mata, yang menerangi penglihatan mata kita, dan cahaya yang menerangi apa? Pikiran dan hati kita. Pikiran yang menerangi hati dan pikiran itu lebih besar, lebih mulia daripada yang menerangi penglihatan kita. Kita lihat cahaya Allah itu menerangi langit dan bumi, itu kan cahaya yang sangat besar. Tapi lihat nggak kita cahaya yang lebih besar daripada itu? Matahari dan lain yang menjadi itu cahaya yang lebih besar, cahaya yang dapat menerangi pikiran dan pemahaman kita, hati kita. Orang kadang sudah mengerti, tapi hatinya nggak menerima pelajaran. Udah ngerti ini baik dan buruk, tapi hatinya nggak menerima, gelap. Itu yang bikin orang stres. Kenapa stres? Selalu perang batin. Ilmunya ini buruk, tapi hawa nafsunya ini kerjakan, ini enak, ini buruk tapi enak. Nah, yang ini baik tapi pahit. Nah, kalau itu bertengkarnya antara hati nurani dan hawa nafsu ini terlalu lama stres. Kenapa? Perang batin. Itu setan tuh nggak usah diajak tawar menawar. Pokoknya kalau jelek tinggalkan, walaupun enak. As-sabru kas-sabri murun fi madzaqatihi walakin awaqibuhu ahla minal asali. Sekarang santri-santri baru nggak kenal itu ya. Itu dulu ada pelajarannya itu santri kawak. Sekarang udah nggak ada. Wa kama annahu idza fuqida ahaduhuma min makanin aw mawdi'in lam ya'is fihi adamiyun wala ghairuhu.
juga seandainya salah satunya nggak ada, dari satu tempat itu nggak ada dua macam cahaya itu, maka tidak akan pernah hidup seorang manusia pun maupun yang lain, makhluk hidup apapun, kalau tidak ada cahaya dia tidak akan hidup. Li'anal hayawana innama yatakawwanu haitsun nur. Oleh karena kenapa demikian? Karena hewan atau makhluk hidup itu dia itu terwujud karena adanya cahaya. Ada karena cahaya. Mawadi'udz zulmati allati la yusyriku 'alaiha nurun la ya'isu fiha hayawan. Suatu tempat yang gelap, yang tidak ada cahaya di dalamnya, tidak pernah ada cahaya di dalamnya, tidak akan ada makhluk hidup. Wala yatakawwanu albattah, pernah akan wujud. Fakadzalika ummatun fuqida minha nurul wahyi wal imani maitatun. Demikian suatu bangsa manusia, kalau kehilangan cahaya wahyu, cahaya iman, maka dia adalah mati. Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kama mathaluhu fi dzulumati laisa bi kharijin minha. Dalam ayat yang lain disebut wa kadzalika auhayna ilaika nuran min ruhan min amrin. Demikianlah kami wahyukan kepada kamu ruh. Ruh itu disebut, kadang disebut ruh, kadang disebut apa? Nur. Cahaya atau nyawa, karena tanpa cahaya tidak ada kehidupan. Ma kunta tadrimal kitabu walal iman. Sebelumnya kamu nggak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuron. Tapi kami jadikan ruh itu, wahyu itu atau ruh itu sebagai cahaya, iman itu sebagai cahaya. Nahdi bihi man nasa'u min ibadi. Kami jadikan sebagai untuk memberi petunjuk pada hamba-hamba kami yang kami kehendaki. Wa qalbun fuqida minhu hadzan nur maitun walabud. Hati yang kehilangan cahaya ini pasti dia akan mati. Wala la hayata lahu albat. Enggak akan hidup. Kama la hayata lil hayawani fi makanin la nurafi. Sebagaimana juga tidak akan ada kehidupan, tidak akan hidup makhluk hidup itu kalau berada di suatu tempat yang tidak ada cahayanya. Inilah ayat An-Nur yang kita baca, yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim secara singkat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Disebutkan Allah itu cahaya. Tapi dalam tafsir ada yang menyebutkan Allahu nurus samawati wal ard, artinya Allah yang menerangi langit dan atau munawwirus samawati wal ard. Tapi di dalam para ulama menyebutkan di Allah itu nur, sifatnya juga nur, namanya juga An-Nur. Namanya juga An-Nur. An-Nurul Hadi. Dan hijabnya jadi nur, hijabuhu an-nur. Idza kusifa ahraqat sahabatu wajhihi mantaha ilaihi. Allah itu hijabnya nur. Rasulullah ketika ditanya, "Ya Rasulullah, hal ra'aita rabbaka?" Ya Allah, ya Rasulullah, engkau waktu Isra Mi'raj itu lihat Allah enggak? Lihat Allah. Nurun anna ura. Rasulullah jawabnya nurun anna. Rasulullah jawabnya seperti itu. Makanya para ulama berselisih ini maksudnya Rasulullah lihat apa enggak? Nah, hanya lihat nurun anna urahu. Ada sebagian sahabat menerjemahkan adalah artinya Rasulullah melihat dengan mata hatinya. Ada yang mengatakan ya itu Allah benar-benar melihat cahaya. Rasul itu juga disebut sebagai nur. Al-Quran juga disebut sebagai nur. Iman juga nur. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya langit dan bumi. Masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Seperti miskat. Miskat itu adalah di sini Ibnu Qayyim menyebutkan adalah dada orang yang beriman.
Fiha misbahun, di dalam dada itu ada lampunya, ada apinya lampunya, misbah. Al misbahu fi zujajah. Lampu itu berada di dalam kaca. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun. Kaca itu seperti bintang yang kemilau. Yuqadu min sajaratin mubarakah. Yang bahan bakarnya adalah minyak dari yang bersumber dari pohon yang berkah, zaitunah. Pohon zaitun. La syarqiyatin wala gharbiyah, tidak condong ke timur, tidak condong ke barat. Yakadu zaituha yudhi'u. Minyak itu, minyak bahan bakarnya itu nyaris dia bercahaya. Walau lam tamsashunar, meskipun dia belum bersentuhan dengan api. Nurun ala nur, itu adalah cahaya di atas cahaya. Yahdillahu linurihi may yasha, Allah akan memberikan petunjuk siapa saja yang dikehendaki untuk mendapatkan cahaya itu. Makanya kita selalu minta cahaya kepada Allah. Wa yadribullahul amsala linnas. Demikianlah Allah memberikan percontohan permisalan kepada manusia. Wallahu bikulli syai'in. Allah maha mengetahui terhadap segala. Nanti di dalam ayat setelahnya ada zulumatun ba'duha fauqa ba'din, kegelapan. Nanti mungkin suatu saat kita bahas zulumat. Tapi ini yang paling penting adalah kita mohon cahaya. Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran. Terus gimana? Fi lisani nuran wa an yamini nuran wa an simali nuran waj'al li nuran. Itu selalu kita doa, kita mohon kepada Allah. Yang kita minta juga begitu. Kamu kalau belajar, kita semuanya kalau belajar, sekolah itu adalah kita cari cahaya Allah. Bukan hanya dari, mungkin kita nggak paham dari apa yang dijelaskan oleh guru-guru kita. Tapi barangkali dia memberikan cahaya, inspirasi, kebaikan. Inspirasi, kebaikan. Dapat guru kok banyak kekurangannya. Telat, ngantuan, bodoh misalkan ya. Walaupun nggak ada guru yang seperti itu, ya kan? Itu kadang kalau kita terinspirasi menjadikan kita itu jadi rendah hati, ya kan? Sabar. Karena orang yang pintar itu sering nggak sabar. Saya dulu waktu mondok juga pernah disekor. Disekor 2 minggu, dipulangkan. Nah, ketemu senior saya. Dia komentarnya gitu, ya gitulah problemnya orang pinter katanya. Tapi jangan yang enggak ya. Saya hanya mengatakan bahwa terkadang seperti itu. Yang penting kamu sabar. Dapat guru itu terkadang kamu tidak mendapatkan ilmu dari apa yang diucapkan, tapi mendapatkan cahaya dari perilakunya. Maka di kaidah para ulama itu menyebutkan man lam yanfa'aka lahdhu lam yanfa'aka lafdhu. Orang yang sawangannya nggak bisa memberikan faedah kepada kamu, itu ucapannya nggak akan memberikan faedah. Maksudnya apa? Kalau dilihat itu tidak menambahkan adab kepada kamu, tidak menularkan kebaikan kamu, ucapannya itu nggak akan menambahkan manfaat. Mungkin kamu tambah pinter tapi nggak tambah manfaat. Nah, karena orang pinter itu tidak mesti selalu bermanfaat, ya kan? Harusnya orang pinter itu bermanfaat, ya kan? Bener nggak? Tapi ada orang tuh tambah pinter tambah nyebelin, bener nggak? Kalau di sini nggak ada, ya kan? Nah, di sini kalau pinter pasti bermanfaat, ya kan? Oh, yang nggak pinter aja bermanfaat, ya kan? Paling nggak untuk piket-piket. Harus diperhatikan. Itu termasuk penyakit ya. Kalau kamu itu rajin, kalau kamu ada merasa rajin dan
apa namanya, terampil, terkadang itu penyakitnya malas belajar. Kalau ada seperti itu perhatian. Kalau kamu pinter ada, biasanya kadang penyakitnya itu malas untuk bekerja. Kalau suruh piket itu malas. Apa masak? Saya pondok ini bukan untuk masak ya kan, mau belajar. Makanya harus seimbang. Seorang beriman itu alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Anta alaihim itu apa? Kita diberi ilmu, karunia ilmu dan bisa mengamalkan. Ghairil maghdub. Wal maghdub itu apa? Orang punya dikasih ilmu tapi pinteran tapi untuk minteri orang ya kan? Supaya nggak bisa terhindar dari pekerjaan itu, bisa ada aja caranya. Salah tapi nggak bisa disalahkan, itu repot. Kalau orang bodoh salah nggak punya alasan ya. Waladhdallin, orang yang beramal tanpa ilmu. Oleh karena itu kita ya skor ya. Sebelum kita akhiri, kita skor dulu, nanti kita baca dulu bersama-sama. Semoga kita dapat keberkahan dari ayat ini, dari membacanya dan memahaminya, dan semoga dengan membaca dan memahaminya kita diberikan kekuatan untuk mengamalkannya. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al misbahu fi zujajah. Al misbahu fi zujajah. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Demikian, selanjutnya saya kembalikan pada Ustaz Junaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.